Selamat datang di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Menjadi agen perubahan tak hanya berwawasan luas, tapi juga bisa memberi makna bagaimana menembus batas mengejar mimpi dalam setiap langkah. Dengan goresan mimpi, pendidikan memberikan warna pada semua cita-cita dalam harapan di masa depan. Suasana belajar yang penuh dengan motivasi dan inspirasi, didukung dengan wilayah berbudaya santri. Di sini kamu dididik menjadi pribadi hebat, berbasis ilmu agama, berwawasan wirausaha, untuk mencetak generasi insan kamil, berbasis nilai-nilai keislaman. Jombang, dengan sebutan kota santri, yang menjadi kebanggaan dan menjadi inspirasi di masa depan. Jombang juga dikenal dengan pusat pondok pesantren di tanah Jawa, salah satunya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Universitas Hasyim Asy'ari atau disingkat UNHASI terletak di wilayah Pondok Pesantren Tebu Ireng dekat makam pahlawan nasional Ki Haji Hasyim Asy'ari. UNHASI merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang resmi menyandang status universitas sejak Juli 2013. UNHAS memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai keislaman untuk mencetak generasi insan kamil. Kelahiran kembali UNHAS disambut dengan sejumlah langkah. Salah satunya integrasi kurikulum akademik dan kurikulum non-akademik. UNHAS memiliki 5 fakultas dan 22 program studi dan 2 program pasca sarjana. Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi dan Informasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan program pasca sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNHAS merupakan perguruan tinggi yang berbasis Islami, bernaung di bawah Pesantren Tebu Ireng, Jombang. UNHAS sebagai perguruan tinggi berbasis Islami sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 1967. Namun pada tahun 1988 ada kebijakan pemerintah bahwa universitas yang hanya mengelola salah satu disiplin ilmu maka harus berubah menjadi institut. Oleh sebab itu UNHAS pada tahun 1988 berubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Institut Keislaman Hasyim Asy'ari berkembang sampai tahun 2012. Pada waktu itu hanya mengelola 3 fakultas, yaitu Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 2013, IKH mengalami alih fungsi kelembagaan menjadi Universitas Hasyim Asy'ari. Tepatnya, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang berdirinya Universitas Hasyim Asy'ari pada tanggal 23 Juli 2013. Pada tahun 2018, Institut Agama Islam Hasyim Asy'ari berintegrasi ke dalam UNHAS. Ini berdasarkan kebijakan pemerintah sehingga IKH yang pada waktu itu mengelola 3 fakultas dilebur menjadi 1 menjadi Fakultas Agama Islam. Ini merupakan salah satu bentuk universitas yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperbolehkan menggunakan nama fakultas keagamaan sehingga fakultas keagamaan berlebur menjadi Fakultas Agama Islam. Ini merupakan pola perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNHAS sebagai salah satu perguruan tinggi yang berbasis Islami memiliki visi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pesantren dan kewirausahaan untuk menghasilkan insan kamil. UNHAS memiliki kekhasan yaitu untuk mencoba mengintegrasikan antara kurikulum agama dengan kurikulum umum. Integrasi 2 kurikulum ini untuk
memperkuat para mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan pengetahuan ilmu umum yang luas, sehingga akan menjadi manusia insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang berkualitas pada umumnya, memiliki landasan ilmu agama yang kuat dan memiliki pengetahuan umum yang luas, sehingga memiliki pandangan global, tapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Unhas sebagai perguruan tinggi Islam memiliki mahasiswa yang pada umumnya berasal dari pesantren. Bahkan mayoritas mahasiswa Unhas berasal dan tinggal di pesantren-pesantren di lingkungan atau di sekitar pesantren Tebu Ireng Jombang. Inilah sehingga fungsi misi Unhas berbasis pesantren dan kewirausahaan. Unhas sebagai perguruan tinggi yang berbasis pesantren karena mahasiswanya banyak tinggal di berbagai pesantren. Di samping itu juga kurikulum yang ada di Unhas juga mengembangkan kurikulum pesantren yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Sebagai salah satu contoh, perguruan tinggi lain mata kuliah agama hanya 2 SKS, tapi di Unhas mata kuliah keagamaan berjumlah 16 SKS. Ini untuk memperkuat bahwa Unhas merupakan perguruan tinggi yang berbasis pesantren, sehingga alumninya akan menguasai ilmu agama yang kuat. Unhas juga berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan ini terlihat pada kurikulum kewirausahaan yang dikembangkan Unhas, semuanya berjumlah 8 SKS, 2 SKS mata kuliah kewirausahaan, 3 SKS perencanaan bisnis, dan 3 SKS implementasi kewirausahaan. Kewirausahaan ini diharapkan mampu memberi bekal kepada para mahasiswa untuk mempersiapkan diri sehingga setelah lulus nanti akan menjadi manusia-manusia yang berwirausaha, yang mencoba mengubah paradigma para mahasiswa yang selalu bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri, tetapi mereka justru akan bisa mandiri dan mampu membuat perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang tidak langsung terkait dengan disiplin ilmunya, sehingga para alumni Unhas nanti diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha muda. Prestasi mahasiswa, baik mahasiswa yang ada di prodi-prodi umum maupun prodi agama, cukup membanggakan. Salah satu contoh diantaranya pada tahun 2019 mahasiswa Fakultas Teknik dan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mengikuti lomba kontes robot nasional dan mendapatkan 3 kategori kejuaraan. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Keagamaan juga banyak memenangkan kejuaraan MTQ, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Unhas sebagai perguruan tinggi yang masih relatif baru juga banyak melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya kerjasama ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengembangannya juga banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian, baik yang bersifat institusi maupun yang bersifat nasional. Para dosen juga banyak mendapatkan hibah-hibah kompetisi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Para dosen mahasiswa juga banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk apabila ada bencana alam. Para mahasiswa juga aktif terlibat di dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam. Unhas sebagai perguruan tinggi yang berbasis Islami memiliki berbagai sarana prasarana dan terus berusaha untuk mengembangkan sarana prasarana yang antara lain gedung rektorat, gedung perkuliahan. Tahun 2019 Unhas juga baru menyelesaikan 2 gedung perkuliahan 3 lantai yang masing-masing dari 30 ruangan. Kemudian tahun 20 juga membangun gedung laboratorium Universitas Hasyim Asy'ari yang di dalamnya terdiri dari berbagai laboratorium. Ada laboratorium teknik sipil, ada laboratorium teknik industri, ada laboratorium robot, ada laboratorium teknik elektro, ada laboratorium IPA. Laboratorium ini dibangun dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
para mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menguasai teori transain dan semuanya itu menjadi laboratorium Universitas Hasyim Asy'ari. Para mahasiswa baik program pendidikan umum maupun mahasiswa program pendidikan agama Islam melaksanakan praktek mengajar di sekolah-sekolah di bawah naungan pesantren Tupi Ireng Jombang. Unhas sebagai perguruan tinggi yang bernaung di bawah pesantren Tupi Ireng Jombang juga menggunakan nama besar Hadratus Syah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyandang nama besar juga menyandang beban yang berat karena Universitas Hasyim Asy'ari dari segi nama sudah besar. Maka kami harapkan Universitas Hasyim Asy'ari yang baru yang usianya relatif masih baru, kami optimis akan menjadi perguruan tinggi besar karena didukung oleh tokoh-tokoh ulama-ulama besar alumni pesantren Tupi Ireng Jombang. Sesuai dengan namanya Universitas Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan ke depan menjadi perguruan tinggi yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.